Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Tiga Gresik, Bapak Hasan Abidin Magister Pendidikan Islam. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktek Bu Nunu Isdandi Magister Pendidikan dari SMK N1 Cerme. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara pendampingan individu yang kedua oleh CDB hebat dari SMK Muhammadiyah Tiga Gresik di angkatan 9 ini, yaitu angkatan 10 ini yaitu Ustazah Yusif Fadilatul Nisa, sarjana agama, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Langsung saja Bapak Ibu, untuk acara ini insya Allah berlangsung kurang lebih sekitar 1 jam, jadi mohon kerjasamanya untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Hasan untuk memberikan arahan dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan nanti dipimpin oleh Bu Nunu serta CGP dari sekolah kita, Ustazah Yusif. Kepada Bapak Hasan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Nunu dari Sekretari Cermi, Bu Yusi dan teman-teman sekalian, syukur alhamdulillah kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam terhatur kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendapatkan dan akan menjalani satu aktivitas yang luar biasa. Kenapa? Karena kata kunci yang ada atau yang akan kita bincangkan pada pagi hari ini itu adalah perubahan. Nah, perubahan ini tentu akan menjadi bagian penting dari perjalanan kita masing-masing, juga perjalanan lembaga kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, setiap aktivitas yang kita lakukan, maka perubahan ini menjadi bagian yang tidak boleh dilupakan. Dan ini sesungguhnya adalah amanah dari keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena Nabi sampaikan, siapa yang hari ini tidak lebih baik dari sebelumnya, itu kita golongan yang rugi. Nah, karena itu maka secara tidak langsung wajib hukumnya bagi kita untuk selalu berubah menjadi lebih baik. Ya. Nah, akan banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi itu nanti. Nah, itu nanti yang akan kita bincangkan dan kita diskusikan. Karena
untuk itu Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kenapa demikian? Yang tidak kalah penting itu adalah bahwa kita berserikat, kita berjamaah, ya. Karena satu jamaah itu, satu perserikatan itu, maka kita hendaknya melakukan perbaikan secara jama'i atau secara bersama. Kalau tidak, maka akan gandroli, ya, kan gandroli. Kalau kita buat contoh sederhana saja, itu kalau ada sekantong buah, kemudian di sekantong buah itu ada satu saja yang busuk, itu akan menurunkan nilai jual dari sekantong itu. Dan itu ibu-ibu paling paham itu. Oleh ngenyang rotok kurang ajar. Ya. Jadi kalau ada sekantong buah terus ada satu saja yang busuk, udah habis-habisan. Nah, maka bukan berarti kemudian kita belajar menyembunyikan kebusukan yang satu itu, tidak. Tetapi kita berusaha agar yang busuk itu sebelum terjadi kebusukan, maka kita antisipasi langkah-langkahnya. Nah, inilah konsep dasar yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi ayo selalu berusaha menjadi lebih baik. Nah, jadi bukan sekedar urusan pekerjaan atau kalau di sini urusannya kewajiban CGP yang ada, enggak. Bukan sekedar itu. Makanya di judulnya atau di konsepsinya itu prakarsa. CGP itu tugasnya memprakarsai. Nah, teman-teman sekalian, nanti yang diajak bagaimana menjadi bagian dari perubahan itu. Ya, jadi jangan kemudian menganggap ini urusannya Bu Yusi saja, enggak. Tapi ini adalah kepentingan kita bersama, ya, agar kita nanti bisa menjadi bagian dari perubahan itu. Dan perubahan itu adalah perubahan yang selalu ke depan atau ke atas, bukan mundur ke belakang atau justru jatuh ke bawah. Nah, kita berusaha untuk naik terus sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai dengan baik, ya. Tidak patah semangat, tidak gampang mengeluh, dan yang penting adalah rasa bahwa kita tidak sendiri, ya. Kita berserikat, kita berkumpul, kita berjamaah dan saling mengingatkan itu penting, ya. Dan yang terakhir, ayo kendalikan emosi, jangan gampang sakit hati, jangan gampang terlukai, ya, karena kita sudah sama-sama dewasa, ya. Itu coba ya sini, ya, itu sudah biasa. Nah, maka dengan kegiatan kita pagi hari ini, mari kita jadikan bagian dari proses perubahan itu agar kita menjadi lebih baik, ya. Jadi itu teman-teman sekalian, maka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan pagi hari ini kita buka bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Oke. Terima kasih Pak Hasan atas arahannya. Jadi Bapak Ibu di sini yang bergerak itu
itu bukan hanya guru penggerak saja, tapi guru penggerak di sini itu adalah sosok yang nanti akan membantu panjenengan semua untuk bergerak. Jadi kita semua tujuannya untuk SMK Muhammadiyah Indonesia lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Untuk selanjutnya langsung saja saya persilakan kepada Bu Nunu sama Ustaz Yusi untuk langsung memimpin acara pada diskusi visi dan prakarsa perubahan ini. Saya di sini sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama Bapak Ibu semuanya. Pak, foto sebentar ya Pak. Saya kan mau keluar. Iya, saya. Cicak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Hasan Arifin selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Gresik, kepada Bu Yuli yang terhormat selaku Wakaf Kurikulum dari SMK Muhammadiyah Gresik, pada Bapak wakaf-wakaf semua di SMK Muhammadiyah Gresik, pada Bu Yusi selaku calon guru penggerak angkatan 10 sebagai guru hebat di sini yang merupakan waktu kedua setelah Bu Rahmah melanjutkan sebagai guru penggerak, dan harapan kita adalah nanti di angkatan ke-11 ada nggih? Siap. Angkatan ke-12 dan angkatan selanjutnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya kita bisa bertemu dan berkumpul di pagi hari ini pada kegiatan yang istimewa, yaitu di sini Bu Yusi kemarin pada modul 1.3 telah merubah dirinya, membuat sebuah visi bagi calon guru penggerak. Nah, sekarang di sini Bu Yusi akan bersama-sama dengan kita mengkomunikasikan, mendiskusikan apa mimpi, cita-cita warga sekolah dari SMK Muhammadiyah Gresik, bersama-sama memimpikan murid di masa depan itu yang diinginkan seperti apa. Tentunya semuanya adalah berdasarkan pada filosofi Bapak KHD, Bapak Ibu, bahwasannya pendidikan itu adalah sesuatu hal yang dimana tugasnya guru adalah beralih tidak sebagai pengajar, tetapi guru adalah sebagai penuntun. Jadi menuntun, tidak boleh menuntut. Menuntun sesuai dengan apa? Kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Anak adalah bukan kertas kosong. Anak memiliki garis tangan. Peran kita sebagai pendidik adalah menebalkan garis tangan mereka dengan perilaku-perilaku, karakter yang baik, dan menyamarkan perilaku-perilaku yang kurang baik. Pada sesi diskusi ini Bapak Ibu nanti akan dipandu seutuhnya oleh Bu Yusi. Kegiatan kita nanti adalah Bu Yusi akan memaparkan apa itu visi, kemudian analoginya visi itu seperti apa. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan bersama-sama menuliskan dari 6 pertanyaan kalimat rumpang. Kita bersama-sama menyuarakan mimpi-mimpi kita terhadap murid-murid itu seperti apa dengan dibantu oleh 6 kalimat rumpang. Selanjutnya nanti kita identifikasi perilaku apa yang mencerminkan visi tersebut. Kemudian nanti Bu Yuli akan melihat visi sekolah. Di sini perannya Bu Yuli adalah bukan merubah visi sekolah, tetapi dari bahan diskusi ini sebagai refleksi kita bersama terhadap cara pandang kita untuk murid-murid di masa yang akan datang. Untuk menyingkat waktu, maka saya persilahkan kepada Bu Yusi untuk memimpin kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan kita
kita di pagi hari ini. Kepada Bu Lucy dipersilakan. Terima kasih Bu Lulu untuk waktunya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Gresik, Bapak Hasan Abidin MPDI. Yang saya hormati Bu Isdati selaku pengajar praktek saya yang memberikan banyak sekali ilmu, masukan terhadap saya selama awal mengikuti pendidikan guru penggerak di bulan Maret. Dan yang sangat saya kagumi semua teman-teman saya, Bapak Ibu guru yang ada di SMK Muhammadiyah 3 Gresik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman alaihim katsiran. Ya, Bapak Ibu masih semangat semuanya? Semangat. Sudah sarapan semuanya? Belum. Yang belum sarapan silakan amunisi di depan ini dimakan semuanya ya. Oh ya, yang maaf ini minumannya sendiri-sendiri ya, Mas. Sendiri silakan ke kantin atau ke kantor lama. Ya, ini makanannya sehat semua Pak dan sempurna ini ya. Ya, Bapak Ibu guru, mumpung masih pagi ya, dan semangat kita juga mungkin masih penuh dan utuh. Sebelum kita berjalan lebih jauh ke inti pembahasan pagi ini, saya ingin Bapak Ibu guru untuk berdiri sebentar. Yang biasanya mungkin belum olahraga pagi hari ya, sekarang olahraga dikit lah ya. Nah, jadi Bapak Ibu guru ini sederhana saja ya. Jadi nanti saya akan menyanyikan lagu Sayonara. Pasti semuanya sudah hafal ya lagu itu dari TK sampai sekarang. Anak-anak kita juga menyanyi lagu itu. Lah, tetapi ketika kita menyampai kalimat sampai dan gitu, maka yang kita pegang adalah kepala, pundak, lutut kaki. Ya, jadi tadi ini lagu Sayonara itu kan ada kata sampai lah. Setelah sampai, kita pegang kepala, pundak, lutut kaki. Dan setelah kata itu juga kita pegang kepala, pundak, lutut kaki. Ya, jadi setelah kata sampai itu kita pegang anggota tubuh yang saya sebutkan tadi. Paham Pak Waka? Ya, kita mulai ya. Sayonara, sayonara, sampai pundak lutut kaki. Belum bagus. Jangan hidup dulu ya, berpegang teguh pada diri sendiri, oke? Saya ulangi ya, 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai pada pundak lutut kaki. Sayonara, sayonara, sampai pundak lutut kaki. Buat apa susah itu pundak lutut kaki. Buat apa susah itu pundak lutut kaki. Terima kasih Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu hebat semuanya. Saya berterima kasih kepada semua teman-teman yang hadir di sini yang meluangkan waktunya. Ya, kita di sini berdiskusi ya, jadi bukan satu arah saja dari saya, tapi di sini saya juga membutuhkan ya masukan ataupun mungkin ide dari Bapak Ibu guru semuanya. Nah, jadi ini diskusi dua arah, bukan diskusi
satu arah dari saya saja. Nah, apa yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, kita akan berdiskusi mengenai visi ya, dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu, sebagaimana tadi yang dikatakan Pak Hasan, ya, visi itu sebenarnya adalah motor penggerak di sekolah, ya. Bukan hanya sekolah saja, tetapi setiap institusi atau lembaga itu sejatinya punya visi yang akan menjadi motor penggerak. Ya. Kalau kita tidak punya visi, maka kita tidak akan memiliki arah tujuan hidup, ataupun kita akan sulit menerapkan program-program maupun kegiatan yang menuju ke arah situ. Nah, tetapi di sini, ya, visi yang saya yang saya buat tidak untuk mengevaluasi atau mengkritiki visi sekolah yang sudah ada, bukan ya? Karena visi sekolah itu kan rumusan dari semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Nah, saya sendiri tidak mungkin bisa mengkritisi, mengevaluasi atau merubah tanpa sumbangsi pikiran dari semua stakeholder. Jadi ini adalah visi yang saya buat, bisa jadi nanti menjadi sumbangsi visi SMK ke depannya, atau bisa jadi sebagai visi saya sendiri sebagai guru di SMK. Selanjutnya, nah ini saya ambil pemikiran KHD yang membuat saya tergerak, ya. Jadi setiap orang menjadi guru dan setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah, ya. Jadi itu yang membuat kita, atau filosofi itu yang terpatri di dalam hati saya dan membuat diri saya ini untuk terus tergerak dan juga menggerakkan, ya. Kalau kita diam atau kita hanya mengikuti alur, itu akan itu seperti itu saja. Tapi ketika kita punya visi dalam diri kita, maka kita tahu bagaimana atau apa yang harus kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu guru, sekarang kalau kita sudah tergerak, maka sekarang waktunya kita menggerakkan tidak perlu menggerakkan khalayak besar atau mungkin orang banyak. Bisa kita mulai dari lingkup kecil, mungkin menggerakkan teman kita se-MGMP di sekolah kita sendiri, atau mungkin murid-murid kita pasti tahu letak kelemahan dan juga kelebihan diri kita. Nah, ini mungkin gambaran sedikit, ya. Apa sih itu calon guru penggerak? Ini saya masih calon, ya, belum guru penggerak seperti Guru Nur dan Bu Rahma. Masih butuh banyak bimbingan dari senior saya. Jadi calon guru penggerak adalah calon pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Secara tekstual, ya, memang di sini calon guru penggerak itu adalah orang-orang yang terpilih oleh BPGP, Balai Besar Guru Penggerak. Tetapi secara kontekstual, kita semua di sini adalah guru penggerak. Kenapa saya mengatakan itu? Karena kita semua adalah calon pemimpin pembelajaran, ya. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu yang menjadi calon pemimpin pembelajaran, kita semua di sini adalah guru penggerak, ya. Jadi nanti tidak ada diskriminasi, oh dia guru penggerak, dia enggak. Semuanya kita di sini adalah guru penggerak. Ada yang diam kan, ya, di sini insya Allah. Ya. Lalu, nah, jadi ini adalah tujuan dari pendidikan guru penggerak. Yang pertama, mendorong komunitas belajar bagaimana guru di sekolah dan lingkungannya. Lalu yang kedua, menciptakan ruang diskusi positif dan kerjasama antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu memacu kesejahteraan ekosistem pendidikan di sekolah. Yang keempat, memacu peningkatan kepemimpinan siswa di sekolah. Melihat dari tujuan EGB ini, terkadang saya itu merenung, ya Bapak Ibu. Ya, merefleksikan diri saya sendiri. Kadang ketika kita diberi anugerah itu kan, di balik itu ada tanggung jawab, ya. Maksudnya setelah kita
bisa kita terapkan. Itu kan berarti menjadi tanggung jawab kita yang lebih besar gitu. Nah, tetapi saya kembali lagi merefleksikan, kalau kita memikirkan diri kita sendiri yang bergerak, itu pasti berat atau susah. Tapi saya berpikir saya punya teman-teman, saya bisa merangkul semua teman-teman saya, dan semua ini tidak harus terjadi dalam satu periode. Ya mungkin tujuan yang 1-2 tahun ini bisa saya laksanakan, selanjutnya secara bertahap keempat tujuan TPP ini bisa terlaksanakan. Selanjutnya ini adalah beberapa contoh kegiatan kita ya. Kita kalau karya di sini ada penampilan individu, ini penampilan individu kedua. Kemarin ini yang pertama kita ada bermain game, ada juga mengir ruang kolaborasi, dan juga kita ada namanya mengumpulkan visi misi ketika di lokal kan. Ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum mendaftar CPP, silakan mendaftar. Ya, insya Allah banyak ilmu yang bisa kita serap dan kita bagi untuk anak didik kita. Ini siapa yang bawa enggak? Ibra. Ibra kedua, Ibra semua. Karena itu putih, saya yang dapat. Pelatih tangan. Ya, sebelum kita lari lebih dalam ya ke inti pokok, ini ada beberapa video yang mungkin akan memandu kita sebenarnya kita itu mau apa sih ya di sini. Kita tuh disuruh ngapain lah. Ini silakan perhatikan dengan seksama ya. Mungkin nanti ada 1 atau 2 orang yang dipersilakan untuk mungkin mengambil intisari dari video yang ada di sini. Dapat suaranya sama paham dari gambarnya. Pokoknya perhatikan gambarnya, insya Allah paham. Ini kayak tonton gitu ya. Melatih fokus.
Oke, ada yang bisa menyimpulkan dari video berikut ini? Apa sih isi pesan dalam video ini? Ada yang mau menyampaikan? Langsung yang merasa tidak Oh, apa? ya. Kembarannya. Silakan Pak Mangga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perihal isi dari video tadi. Intinya, kalaupun kita ada niat ingin maju ataupun ingin berkembang, walaupun nanti kita terjatuh, harus tetap berusaha buat naik. Walaupun nanti kita terjatuh juga. Intinya kita harus berani mencoba. Seperti itu. Berani mencoba ya. Ya. Ya, jadi wallahi takut arifan ya Pak Omar ya. Cobalah dan perhatikan, pasti kita akan tahu. Kalau nggak mencoba, kita pasti tidak akan tahu sampai sejauh apa kemampuan kita. Ya. Jadi kalau hanya mengkritisi, terus itu mengevaluasi itu setiap orang bisa, tapi belum tentu setiap orang ini mau mencoba. Ya. Niat itu ada, ya, tapi belum tentu bisa menggerakkan hati dan nurani kita. Ya. Dan niat kok selalu ada, tapi badan kita, pikiran kita belum tergerak, berarti kita namanya belum mencoba. Ya, jadi ini ada kaitannya dengan visi dan prakasa perubahan ya, Bapak Ibu. Selanjutnya saya juga ada video lagi. Perhatikan dengan seksama ya. Ini orang India gitu, kok semuanya kembarannya Pak Omar. Awalnya rasis semua. Rasis itu. Maksudnya itu, Kejujuran. Kamu jadi mana? Mas orangnya ada Pak Andi. Mas orangnya ada Pak Andi. Jadi Pak Andi. Cepet banget. Lepas lagi. Cukup ya. Ini video kedua. Kira-kira apa sih pembelajaran ataupun mungkin intisari dari video yang ditampilkan di atas? Yang pertama tadi mengenai niat ya, kita terus mencoba. Yang kedua ini tentang apa kira-kira? Kebersamaan dan kekompakan. Betul sekali ya. Namanya visi sekolah itu tidak bisa digerakkan oleh satu orang ya. Tapi semuanya ini harus bergerak bersama-sama. Ya, jangan sampai satu membangun, satu menghancurkan. Ya, al-wahid ya benih, wal-akhar yusib. Jadi satu membangun, satu menghancurkan. Maka itu tidak menggerakkan
menggerakkan instansi atau sekolah yang kita hidup di dalamnya. Jadi kalau semuanya ingin bangun, kalau semuanya ingin sekolah maju, maka semuanya harus membangun. Ya, bukan hanya kepala sekolah atau pemangku kepentingan seperti waka, kapolres, tapi kita semua adalah motor yang sama, yang roda yang sama, yang harus bergerak seimbang dan searah seperti itu. Ya. Jadi ini visi ya. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Ya. Jadi namanya lembaga atau perusahaan atau instansi jelas harus punya cita-cita. Bermimpi itu gratis nggak Bapak Ibu? Gratis. Ada nggak yang membatasi impian atau mungkin cita-cita kita? Nggak ada. Ya. Sebenarnya membatasi impian, cita-cita kita itu adalah diri kita sendiri. Kadang kita merasa mampu nggak ya, bisa nggak ya? Semua itu timbul dari diri kita, bukan orang lain sebenarnya. Nah, mumpung bermimpi itu gratis, maka bermimpilah yang setinggi-tingginya. Ya, kalau kata guru saya dulu, bermimpi itu sampai ke langit, jatuh-jatuh, langit ke langit ke satu. Bermimpi itu sampai ke langit ke tujuh. Jangan bermimpi hanya di bumi ini, maka kalau jatuh ya tambah down. Ya, bermimpi itu sampai tinggi. Nanti kalau seandainya target kita nggak mencapai sampai langit ke tujuh, syukur-syukur langit ke satu bisa kita gapai. Seperti itu. Dan visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi tercipta dari hasil pemikiran para pendirinya terkait gambaran masa depan organisasi. Ya. Jadi visi itu lahir dari mana? Ya dari diri kita sendiri karena kita adalah orang yang hidup di dalam lembaga kita. Ya, kita tidak perlu intervensi pemikiran dari luar. Ya, kita tidak perlu mungkin mengambil pemikiran dari luar. Bisa jadi sebagai refleksi, tapi sejatinya setiap lembaga punya identitas dan karakteristik masing-masing. Itu yang menjadi ciri khas kita. Kalau kita banyak menduplikasi dari luar, akhirnya kita akan sulit menentukan arah tujuan hidup kita. Ya, tetapi kita harus setia pada prinsip yang sesuai dengan lembaga sekolah kita. Ya, Bapak Ibu silakan sambil dimakan, tapi mungkin asal ya karena nggak ada minumnya. Sabar, ini ujian ya. Selanjutnya, dari mana teman-teman kita memulai merumuskan visi? Ya, bisa jadi ini salah satu alternatif cara yang saya ambil, yaitu mengidentifikasi masalah yang harus diperbaiki dari apa. Bisa dari rapor pendidikan. Teman-teman sudah membuka rapor pendidikan sekolah kita? Nah, nanti yang belum bisa mungkin dibuka dan dilihat di akun belajarnya sendiri ya. Di sini yang tertera kekurangan kita itu di apa, kelebihannya itu apa yang perlu kita tingkatkan. Mungkin ini bisa menjadi cerminan atau tolok ukur kita dalam merumuskan visi atau mungkin prakasa perubahan bagi diri kita sendiri. Ya. Ini hanya salah satu alternatif belajar. Selanjutnya, nah untuk visi pendidikan Indonesia sendiri, mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Ya, jadi untuk kurikulum merdeka ini, Indonesia punya cita-cita memiliki pelajar yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa? Yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berlaku sesuai dengan nilai Pancasila. Ada yang tahu isi dari profil pelajar Pancasila yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Terus gotong royong, kreatif. Terakhir, bernalar kritis. Ya. Jadi, selain rukun iman dan rukun Islam, kita akan juga profil pelajar Pancasila. Ya, jadi pertama beriman, berkebinekaan global,
gotong royong, kreatif, analitis dan juga mandiri. Oke. Sekarang ini forum diskusi. Teman-teman bawa pulpen semuanya? Iya, ada 4 itu. Teman-teman, di sini ada kalimat perumpang ya. Kalimat perumpang itu kalimat apa sih? Berbahasa Indonesia masih tahu kalimat yang harus dilengkapi dan disempurnakan. Jadi bukan hanya agama saja yang disempurnakan dengan menikah ya, tetapi kalimat ini pun juga harus kita sempurnakan. Kalimat ini atau forum diskusi ini akan membantu kita mungkin untuk melahirkan atau bagaimana cara membuat visi sesuai dengan diri kita ya. Kita bebas berimajinasi. Jadi dalam setiap otak kita atau kepala kita itu kan pasti ada namanya dunia ideal ya. Kita pasti punya gambaran pengen pasangan yang kayak gimana, miliarder ya kan, miliarder 21T ya, atau yang ganteng, yang soleh, hafiz dan sebagainya. Kita juga punya imajinasi pengen rumah kayak gimana, pengen anak kayak gimana. Itu kan semua pasti kita punya pemikiran ideal masing-masing. Nggak ada yang batasi ya, walaupun ada kenyataannya memang kita pasti akan terbentur dengan satu atau lain hal. Nah di sini Bapak Ibu semuanya boleh menulis imajinasi Bapak Ibu dengan panduan kalimat perumpang ini ya. Tapi sebelumnya nomor 1 kan kita memimpikan murid yang titik-titik. Nah sebelum kita mengisi kalimat perumpang, nanti akan saya berikan sticky note ke Bapak Ibu semuanya. Ada 6 kalimat perumpang ya. Saya ingin ngetes nih Bapak Ibu, hafal nggak kira-kira sama nama anak-anak kita? Kadang hafal nama tapi lupa wajah, atau istilahnya tahu wajah tapi lupa namanya ya. Tapi insya Allah kan kita pasti kenal lah ya, mungkin 1-2 nama anak kita ya. Kalau saya sih insya Allah hafal 80% karena ngajar semua kelas kayak Pak Amar. Mungkin yang guru produktif, apalagi Pak Waka, pasti bilang Pak Waka ya. Guru favorit anak-anak harusnya kenal. Nah sebelumnya ini, jadi ketika saya menyebutkan misalnya nama Linggar, boleh nama anak alumni boleh. Ini yang teringat ya, dia anak spesial banget. Kemarin sempat ketemu sama saya di warung kopi, nggak tahu ya dia kerja di mana, tapi pakai kantor pakai Pak. Berarti kan lumayan, padahal dulunya di sini kan dia agak spesial gitu ya. Nah, ketika saya menyebutkan misalnya nama Linggar, huruf terakhirnya itu apa? Huruf R. Nah, Bapak Ibu secara bergiliran nanti akan menyebutkan nama anak yang berawalan huruf R. Gitu. Iya. Bisa lagi. Nah, saya mulai ya. Jadi saya akan menyebutkan nama murid. Jadi bisa mungkin kita hafal nama murid-murid kita ya. Walaupun nggak harus semuanya, tetapi paling kadang anak-anak itu merasa senang atau terapresiasi kalau kita manggil namanya, bukan hei sini kamu, bukan ya, tapi hei apa namanya misalnya Hamri atau siapa gitu kan, dia merasa terapresiasi gitu lah ya. Oh guru ingat nama aku. Kadang kita tarik anak karena nggak hafal nama kita, tapi kadang kita sendiri lupa untuk menghafal nama anak. Oke, dimulai dari saya ya. Andika, Awaga. Ahmad. Depannya D. D. Iya. Ya. A. Anjar. R. Raditya. Ya. A. Anjani. I. Ya. N. Iya. Bisa ya semuanya. Tidak apa arti bermasalah. Ya, hafal semuanya alhamdulillah. Sekarang setiap guru di sini akan mendapatkan 6 sticky note ya.
Setiap satu sticky note ini isinya satu kalimat rumpang. Ya, jadi nanti tulis satu apa, dua apa ya. Jadi bukan satu sticky note buat menambah, tapi satu sticky note untuk satu kalimat rumpang. Terburu ya. Apa ya? Bubble pen enggak? Ada tuh jajan lagi weh. Kilo. Loh, apa? Bayarannya bangun dulu ya. Oke teman-teman, jadi kalimat yang kita sempurnakan yang pertama di sini adalah kasih nomor ya. 1, kita memberikan murid yang titik. Sekarang dulu. Iya Pak Guru. Kita memimpikan murid yang yang lain masih menulis. Soal nomor 2 ini, kita percaya bahwa murid adalah, kasih nomor ya di setiap sticky note-nya 1, 2, 3. Wah. Urus sekali, itu berapa lagi? Letter. Kalimat ketiga ini ya, di sekolah kita mengutamakan titik. Gak usah contekan kalau bukan ujian ya. Ibu tidak contekan kita salah. Bolehnya ATM ya. Awati tiru modifikasi. Setiap kepala pasti ada ide. Itu lirosik, rokyun. Kalau nggak punya ide berarti nggak punya kepala. Itu lirosik lah ya, setiap kepala ada idenya. Yang nggak punya ide, nggak punya kepala. Aku dari menjaga Pak. Kalimatnya boleh panjang, satu paragraf atau mungkin gitu. Berarti tulisannya fontnya itu ini loh. 3 kalimat ini sudah? Belum, Bu. Guru sejarah ya kalau ini.
Selanjutnya kalimat keempat. Nah ini nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, kasih nomor ya, jangan lupa biar nanti tidak tercampur. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik. Bagus minta sticky note. Boleh lah. Bulan. Terus masuk nomor 4 ya Pak ya. Pahala yang sing pertama teko soft nanti iku gede. Untuk untol iku terakhir. Kalau sudah nomor 4, nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik. Sekolah ini oh boleh. Mana kalau satu halaman cerita, satu kata film adanya Pak, bukan kata ini. Terserah. Ini kan sesuai refleksi atau apa namanya, katakan Bapak Ibu sendiri tidak membatasi mau pendek, mau panjang, silakan bebas. Tapi jangan lupa ya kasih nomor di setiap stikernya. Terus nomor 6, yang sudah nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik. Yang sudah 6 menulis 6 kalimat ini bisa ditempel di sini ya. Jadi ini nomor 1 taruh sini, nomor 2 di tengah, 3 di sini, 4 sebelah sini, 5 di tengah bawah, 6 di pojok kanan bawah. Jadi olahraga dikit lagi. Jadi habis olahraga di pembukaan, sekarang maju nempel sticky note di papan ini. Kudunya penulis berita PBM ini. Iya kan tidak cukup ya sendiri. Apa yang guru, Bapak Ibu guru hebat silakan menampilkan sticky note-nya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya.
dikandahin iya Urut deh, urut. ini 1, 2, 3 Dari ini keluar deh, kok dia bagus Ada 5 6 tahun. oh nggak apa daripada nggak sama sekali Pak. Loh, Pak Mas sampai sudah datang cek BP 12 loh. Ada wacana tak boleh. Ada yang Bapak guru tamu. Bagus kata teman-teman yang maju itu. Oke, sudah ya semuanya. Oke, sekarang nanti kita akan membaca mungkin beberapa pokok pemikiran dari Bapak Ibu semuanya. Ini adalah refleksi saya sendiri atau pemikiran saya sendiri mengenai kalimat kita memikirkan huruf yang kalau saya berkarakter profil pelajar Pancasila yaitu beriman terhadap Tuhan, berkebinekaan global, berkeluaran kreatif, demokratis dan mandiri. Ya, jadi saya akan rumit yang berkarakter profil pelajar Pancasila ini kalau refleksi saya ya. Karena mungkin saya pengen lihat satu refleksi teman-teman. Oh, ini ada nulis satu sukses. Ya, ada merasa nulis sukses? Paham tidak ini? Ya, simple. Tapi ini benar ya. Pasti kita pengen semua kita sukses dunia akhirat. Ya, syukur-syukur melebihi pencapaian kita ketika mereka sudah keluar. Nah, ini adalah ada kita tuh merasa senang ya bangga anak itu bisa lebih sukses dari kita. Walaupun mungkin dulunya dia itu punya banyak dosa sama kita, tapi ternyata dia di luar bisa menebus semua kesalahannya itu. Ada kita tuh merasa bangga, senang ya, apresiasi itu adalah kenikmatan yang tidak bisa diuangkan ya. Lalu yang kedua, tadi Bapak Ibu melengkapi kalimat kita percaya bahwa murid adalah ini kalau saya aset bangsa dengan karakteristik yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai profesi dan kodratnya. Ya, anak didik kita semua itu adalah unik kalau saya ya, tidak ada yang sama satu sama lain. Ya, kita tidak bisa menciptakan murid. Maksudnya kalau kita kerja di pabrik itu kan menciptakan barang. Tapi murid itu tidak bisa diciptakan. Ya, setiap murid membawa kodratnya masing-masing. Ya, ada kodrat alam dan juga kodrat zamannya masing-masing. Kita tidak bisa sebagai seorang petani, ya, kita di sini kan seperti seorang petani. Petani itu membantu menumbuhkan padi agar bisa berhasil, bisa panen dengan hasil yang maksimal. Tapi tidak bisa menciptakan padi. Begitu juga dengan guru-guru ya, kita tidak bisa menciptakan murid. Tapi yang upaya bisa kita lakukan adalah menuntun kembangnya kodrat murid agar mereka bahagia. Nah, inilah spesialnya tugas kita sebagai guru. Tugas mulia kita adalah menuntun kodrat mereka. Ini untuk refleksi Bapak Ibu. Ini saya ambil random ya. Kita percaya bahwa murid adalah calon generasi terus bangsa yang hebat. Ini dari tulisan saya Bu Ririn ini kayaknya. Ya, benar.
Tahu nggak sih bahasa yang hebat? Tidak ada yang salah. Lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, ini kalau saya ya, kepentingan murid secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Jadi fokus kita di sekolah menurut saya itu adalah murid dan juga murid. Ya, jadi memang kita tuh seperti menghamba kepada murid. Ini adalah mungkin salah satu ikhtiar upaya kita untuk beribadah secara non ilahi. Jadi ibadah itu kan ada ilahiyah, ada non ilahiyah. Jadi kita menghamba pada murid, menurut saya itu adalah salah satu bentuk ibadah non ilahiyah yang insya Allah kita bisa mendapatkan pahalanya atau berkahnya ketika memang benar-benar murid yang menjadi fokus utama kita. Jadi pembangunan program-program apapun itu semua fokusnya adalah murid. Ini revisi ketiga, ini random ya, saya baca itu saya Pak Amar ini. Nomor 3 Pak Amar, di sekolah kita mengutamakan akidah dan karakter siswa. Ini patut saya di Ismuba Budi Agama, jadi di sini kita menggambarkan banyak orang. Iya. Ini benar-benar menggambarkan Iya benar. Memang akidah dan karakter adalah yang utama. Ya. Bukan ilmu dulu tapi ada. Ini Pak Amar banget ini. Pak Amar. Selanjutnya. Pak Amar baru. Lo kayak itu nomor 3. Kalimat berupa gambar, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini referensi saya, dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, dalam mulia, cerdas dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Ya. Jadi dari pagi dia datang ke sini sampai dia pulang, tujuan kita adalah ini, mendidik mereka menjadi insan yang kompeten, berakhlak, cerdas dan memiliki keterampilan. Coba kita lihat satu refleksi dari Bapak Ibu. Ini sambil random ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebersihan sekolah hal yang utama. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebersihan sekolah hal yang utama. Ini saya belum kenal sama tulisannya ini. Kalau hanya Bu Riri, Bu Tito saya kenal. Aman ya. Kebersihan memang hal yang paling utama. Kita nggak mungkin bisa betah di sekolah kalau sekolah ini mungkin kumuh atau tidak tidak bersih ya. Bahkan sholat sendiri sebagaimana rukun Islam kedua ya, sholat sendiri itu kan syaratnya adalah kebersihan tempat, badan dan juga pakaian. Jadi memang Islam itu sangat menghargai dan sangat memprioritaskan namanya kebersihan. Selanjutnya nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk, ini kalau saya ya, menjadi partner terbaik bagi murid di sekolah dengan cara saling belajar lagi dan belajar terus. Ya, saya yakin kita semua bisa menjadi partner siswa. Jadi mungkin ada anak yang dekat sama Bu ini atau dekat sama Bu ini, karena saya yakin kita bisa menjadi solusi terbaik bagi mereka. Jadi kalau saya tuh memimpikan ya sekolah saya tuh bisa menjadi tempat healing anak-anak dari permasalahan rumah. Jadi ketika mungkin anak-anak di rumah tuh penat, ya, penuh masalah, nah, ketika berangkat ke sini ini adalah tempat healing mereka, frustasi mereka atau stres mereka itu terbuang. Nah di sini mereka tuh senang ketemu teman, ketemu guru, ya, ketemu mungkin sama guru tamu dari luar, atau nanti kita bawa mereka keluar untuk pembelajaran yang lain. Jadi saya berharap warga di sekolah ini semua menjadi partner terbaik bagi siswa. Bagaimana caranya menjadi partner terbaik? Kita berarti harus saling belajar dan juga belajar terus. Pasti kita bisa mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan
kita ya. Halakamrun man lam yarif qadrahu. Orang itu hancur kalau tidak tahu dirinya, ya. Wa man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mencoba mengenali dirinya secara tidak langsung, dia mencoba mengenali Tuhannya. Ya, jadi kalau kita ingin mengenali Tuhan, perbanyaklah merenung atau merefleksikan tentang diri kita sendiri. Nah, kekurangan kita apa? Kelebihan kita apa? Kita harus bukan hanya murid yang belajar, tapi kita semua di sekolah adalah pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bahwa ternyata bangun ya. Nomor 5. Oh, ini kayaknya Bu Yuli nih. Nomor 5. Kita bagi sekolah yakin untuk maju dan menjadi lebih baik. Pasti harus yakin ya. Kita pasti bisa. Ada yang apa lagunya? Pahami. Lagunya Tulus itu. Nomor 6. Kalimat terakhir ya ini. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kepentingan murid adalah yang paling utama dan pertama, sehingga pembelajaran yang diberikan pada murid adalah fokus fundamental kami. Jadi menurut saya kita sadar bahwa kepentingan murid adalah yang paling utama dan pertama. Setiap kebijakan atau mungkin program sekolah itu fokusnya adalah untuk kemaslahatan murid, tidak ada yang lain ya. Jadi kita benar-benar menghamba menuntun murid, dan itu menjadi fokus fundamental kami atau fokus fundamental saya. Itu adalah asas yang pertama. Jadi jangan sampai kita memikirkan diri kita ya baru murid, tapi murid dulu baru diri kita. Nomor 6 siapa ya? Pas pendapat sih. Iya lah. Salah gitu. Dua ini pelajar gitu. Nomor 6 ini Pak Wabah ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semakin kita berusaha, semakin kita bisa mencapai cita-cita. Ini tahu itu. Cita-citanya apa Pak Wabah? Saya dulu itu bekerja sebagai tentara. Akhirnya ketika saya gemuk, saya membatalkan itu. Langsung itu pindah setir ke guru Pak. Iya, betul. Tentaranya siswa. Oh benar. Penjaga siswa. Tapi kenapa kok langsung ke guru Pak? Ya. Soalnya dulu termasuk sama guru BK-nya. Iya. BK ini. Sering itu ngobrol Pak. Mau masuk. Ini masuk BK. Banyak diskusinya terinspirasi jadi guru BK ya Pak. Selanjutnya, nah siapa yang menghafal visi SMK kita? Ini semua hafal ya. Pak pasti juga sudah hafal walaupun guru baru. Visi SMK adalah menjadi sekolah yang tangguh, berkarakter dan berjiwa entrepreneur. Ya, ini adalah visi sekolah kita. Kita harus tangguh, berkarakter dan berjiwa entrepreneur. Nah, kalau ini visi sekolah, nah ini adalah prakarsa perubahan yang apa ya? Mungkin yang saya gagas dari refleksi saya sendiri. Tidak untuk mengkritisi atau mengevaluasi visi yang sudah ada, kami bukan memenang saya. Jadi kalau prakarsa perubahan saya itu mewujudkan peserta didik yang religius, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, kritis, mandiri, dan terakhir berbudaya lingkungan. Kenapa saya masuk Kalimantan di sini? Menurut refleksi saya, memang sekolah saya ini belum green school ya dulu, dan teman-teman semuanya masih banyak hal-hal yang harus kita benahi dari sisi lingkungan sekolah kita, bukan hanya kesadaran dan juga mungkin sarana prasarana yang menunjang ibaratnya kayak green screen ya, dengan ekosistem lingkungan. Tapi kedepannya saya berharap, nah makanya kan kita nggak dibatasi ya dengan kekurangannya aja. Kedepannya saya berharap
dari yang namanya wastafel tempat cuci piring, ya sisa airnya itu bisa dipakai buat untuk menyiram tanaman. Jadi dia menggunakan limbah air cuci tangan itu dengan cara mungkin membuat sekam-sekam ya. Jadi airnya terfilter di situ. Terus ada juga kita dulu optimalkan reuse, reduce, sama recycle. Kemarin saya pernah ngobrol sama Bu Rizka, ya Bu Rizka itu kan pengen membuat sofa atau mungkin kursi dari botol bekas gitu. Terus ada juga mungkin kita sudah itu ya mungkin mengurangi pemakaian plastik di kantin dan lain sebagainya. Jadi kedepannya ini sekolah yang green screen, jadi green school. Jadi kalau ke sekolah tuh ya teh hijau-hijau itu kan enak ya, segar, bisa sejuk. Kalau tempatnya nyaman biasanya banyak hijau-hijau atau biasanya keluar. Ya, nggak perlu healing jauh-jauh ke Pacar. Mungkin rapatnya cukup di sekolah kayak gitu. Menghemat anggaran. Lalu ini visi saya sebagai calon guru penggerak. Dari Prakasa Perubahan tadi saya rumuskan visi saya, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan berbudaya lingkungan. Ya tidak mulu-mulu ini saja, karena dari sini masih banyak PR kita sebagai sekolah yang baru, tapi dengan tenaga pendidik yang masih muda dan juga berkompeten. Ya di sini semuanya membawa warna masing-masing, membawa aroma sendiri-sendiri. Kita di sini berkolaborasi untuk memajukan sekolah kita dan semoga menjadi yang terbaik di Gresik Selatan ini. Amin ya robbal alamin. Nah ini ya quote pagi hari ini, orang hebat bisa melahirkan banyak karya bermutu. Namun guru yang bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Berarti kita hebat. Ini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan atau mungkin masukan, saya ditutup langsung. Ya, saya tutup langsung. Ya, ada yang mau bertanya atau mungkin berdiskusi nanti kalau saya mungkin belum bisa jawab, gitu kami bermundur ya Bu. Iya sudah. Langsung tutup. Langsung saja tutup. Langsung aja. Ya, Tutup poin. tutup poin. Langsung ya. Saya tutup ya Bu. Sama-sama. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Yusi. Aplaus sekali lagi untuk Bu Yusi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, izinkan kita itu kayaknya bikin lapar ya. Kalau habis makan, kita berikan rating untuk Bu Yusi. Oke, dari angka 1 sampai 10 silakan diangkat tangannya. Berapakah rating untuk Bu Yusi, Bapak Ibu? 10. 10 udah jadi PP. Bapak Ibu, di sesi ini adalah Bu Yusi sebagai pengawal Prakasa Perubahan, sebagai bahan refleksi kita bersama untuk sekali lagi karena SMK Muhammadiyah adalah sudah SMK PKY, maka kita bersama-sama mewujudkan cita-cita dari SMK PK. Yang terutama adalah ada 3 tujuan dalam pendidikan kita Bapak Ibu. Setiap program, setiap kegiatan, setiap apa yang kita lakukan selalu tujuannya ada 3. Yang pertama adalah untuk murid, yang kedua adalah untuk murid, dan yang ketiga adalah untuk guru. Saya yakin Bapak Ibu pasti punya mimpi yang beragam, tapi tujuannya 3 itu tadi, untuk murid, dan untuk guru. Jalannya boleh berbeda, caranya boleh berbeda, tapi dengan 3 tujuan yang sama. Saya punya inspirasi di Indonesia ada 5 nama Rudi yang hebat, orang sukses bernama Rudi. Ada yang kenal dengan Rudi Khairuddin? Fadil Muhammad.
Dia jago, punya bakat di bidang memasak, sukses dikembangkan, dia akhirnya menjadi chef terkenal. Ada Rudi Hartono, badminton, jago di bidang olahraga, dikembangkan maka akan sukses di bidangnya. Ada penata rambut, penata rias, Rudi Hadiswarno, ya, di bidang lain juga ternyata sukses. Ada aktor ganteng, gak ada yang kenal, ini hanya saya aja, Rudi Salam. Ya, ada Rudi Salam, itu aktor ganteng, dia terkenal karena keartisannya. Yang terakhir ada putranya Bapak B.J. Habibie, Budi Habibie, yang biasanya kita memandang anak itu, nih gak pinter matematika, sampai kok gak sukses, gak salah itu. Tetapi ternyata bisa membuktikan tidak hanya Rudi Habibie saja yang sukses, tetapi ada 4 nama Rudi yang lainnya, jago masak, jago di bidang acting, jago di bidang tata rias, rambut dan seterusnya. Maka tugas kita adalah menuntun mereka sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Terima kasih Bapak Ibu atas sesi waktunya kita di pagi hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan karena kesempurnaan